Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hanif Fakhriansyah, dari kelas 11-8 absen 21. Kali ini saya akan mengerjakan tugas fisika, yaitu elastisitas hukum Hooke. Kali ini saya akan menggunakan website PET. Ya, ini adalah websitenya pet.colorado.edu. Nah, lalu kita diperlukan untuk mengisi LKS elastisitas ini. Nah, di sini kita diperlukan untuk mencari konstanta Pegas dari sebuah Pegas tadi itu. Namun di website PET ini kita sudah diberikan pilihan konstanta Pegasnya. Jadi untuk sementara saya tutup dahulu. Di sini kita hanya akan menggunakan delta X atau pertemuan panjang Pegas dan gaya yang diberikan pada Pegas. Langsung saja ke nomor pertama. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, gaya yang diberikan kepada Pegas yaitu 50N. Nah, gaya itu kan berarti sama dengan berat beban. Nah, berat beban itu kalau ingin menjadikan massa atau jumlah beban ini kilogram, dibagi 10. Jadi jumlah beban adalah 5 kilo. Lalu karena di PET tadi tidak ada panjang mula-mula, jadi saya akan berikan panjang mula-mula sendiri. Jadi di sini saya akan memberikan panjang mula-mulanya adalah 4 meter. Lalu pertemuan panjang atau delta X. Delta X kita tadi ada 0,25 di sini. Karena pertemuan panjangnya 0,25 dan panjang mula-mulanya adalah 4 meter, tentu saja X1 nya nanti akan menjadi 4,25. Tapi tidak perlu yang kita butuhkan adalah delta X nya. Oke, konstanta Pegas 1 F1 per delta X1. Jadi kita akan mendapatkan F1 dengan 50 per 4 meter. Maaf, 0,25 sama dengan 200 Newton per meter. Saya ulangi lagi. Sini agar lebih jelas. F1 tadi kita ada itu 50N, lalu per delta X1. Delta X1 itu sama dengan 0,25. Nah, 50 per 0,25 itu sama dengan 50 per seperempat. 50 per seperempat itu sama dengan 50 kali 4. Dan 50 kali 4 sama dengan 200 Newton per meter. Ini kita akan buktikan di PET tadi. Dan ya, bisa dilihat konstanta Pegasnya adalah 200 Newton per meter. Ya, baik, kita lanjutkan ke soal kedua. Soal kedua yaitu bar beban yang diketahui adalah 80 Newton. Jumlah bebannya berarti sama dengan 80 bagi 10 yaitu 8 kilo. Panjang mula-mulanya yang saya berikan kali ini adalah 6,5 meter. Dan pertemuan panjang yang ada di sini, lihat 0,145 meter. Baik. Lalu kita akan mencari
konstanta pegasnya lagi. Sebentar, saya berikan equation dulu, fraction yang ini. Berat beban tadi kita ada 80, lalu pertemuan panjangnya atau delta X yaitu 0,145. Ya, kita lanjutkan. 80 per 0,145 itu sama dengan 551,72 atau 7 saja mungkin. Ya, oke, kita akan lihat di padnya berapa. Ternyata 550 Newton per meter. Ternyata tidak terlalu akurat ya di pad ini. Mungkin memang berbeda 1,7 Newton per meter, tapi ya oke lah, kita akan terima saja. Harusnya adalah 551,7 Newton per meter. Kita lanjutkan ke nomor 3, nomor terakhir. Berat beban yang diketahui yaitu 25 Newton. Jadi jumlah beban atau masanya adalah 25 bagi 10 yaitu 2,5. Panjang mula-mula yang saya berikan adalah 7 meter. Bentar, kita akan lihat di sini pertambahan panjangnya. Pertambahan panjangnya yaitu 0,25 meter dan gaya yang diberikan adalah 25 Newton seperti yang saya tulis di sini tadi. Baik, delta X-nya yaitu sama dengan 0,25. Kita tulis lagi di sini. Equation fraction yang pertama. F yang diketahui 25 Newton. Lalu pertemuan panjangnya 0,25 meter. Oke, kita sama dengankan 25 dibagi 0,25 itu sama dengan 25 per 1/4, jadi sama dengan 25 dikali 4. 25 dikali 4 itu sama dengan 100 Newton per meter. Kita akan lihat di padnya. Ya, benar. Di sini tertulis 100 Newton per meter. Ya, jadi begitulah data pengamatan yang saya lakukan di website pad. Kita akan lanjutkan ke analisis data. Ya, dari data yang kita dapatkan dari perjamuan tadi, kita bisa mendapatkan bahwa pertambahan panjang atau delta X itu didapatkan dari panjang setelah diberi gaya dikurangi dengan panjang awal. Delta X didapatkan dari panjang setelah diberi gaya dikurangi panjang awal, panjang mula-mula. Lalu juga kita bisa dapatkan jika kita ingin mencari konstanta pegas, rumusnya adalah rumus konstanta pegas adalah gaya
gaya per delta X, pertambahan panjang. Dan dari rumus itu juga kita bisa mendapatkan kalau F atau gaya adalah konstanta bekas dikali delta X. Dan satu lagi, jika kita ingin mencari delta X, rumusnya adalah gaya per konstanta bekas. Dan mungkin tambahan terakhir yaitu berat beban sama dengan atau adalah jumlah beban atau massa per gravitasi bumi atau 10. Ya, itu tadi analisa data pengamatan yang saya lakukan. Lalu kita akan lanjut ke kesimpulan. Ya, sebelum kita masuk ke kesimpulan, saya sudah merapikan tadi tulisan saya, dan jadi bisa dilihat di sini. Lalu langsung saja kita ke kesimpulannya. Kesimpulannya berdasarkan rumus-rumus yang kita dapatkan tadi, bisa diambil bahwa konstanta bekas itu berbanding terbalik dengan pertambahan panjang atau delta X dan berbanding lurus dengan gaya atau F. Sedangkan pertambahan panjang atau delta X berbanding terbalik dengan konstanta bekas dan berbanding lurus dengan gaya. Nah, gaya sendiri itu berbanding lurus dengan pertambahan panjang delta X dan konstanta bekas K. Jadi ini berdasarkan K sama dengan F per delta X. Ini berdasarkan delta X sama dengan F per K, dan ini berdasarkan F sama dengan K kali delta X. Itu kesimpulan yang bisa saya dapat. Lalu lanjut ke pertanyaan. Buat grafik gaya F terhadap pertambahan panjang delta X. Ya, ini saya sudah buat grafiknya. Jadi saya buatnya dari sini, insert lalu chart, saya pilih yang line, yang ini lalu OK, dan ini adalah hasil buatan saya. Grafik gaya terhadap pertambahan panjang. Ya. Jadi ini adalah grafik gaya terhadap pertambahan panjang. Kita anggap yang di sini adalah gaya, dan yang Y ini gaya, dan yang X ini adalah delta X atau pertambahan panjang. Nah, seperti yang kita ambil dari kesimpulan tadi, bahwa gaya itu berbanding lurus dengan pertambahan panjang atau delta X, maka grafiknya akan seperti ini. Semakin panjang delta X, maka akan semakin besar gaya. Semakin besar gaya, maka semakin panjang delta X. Ya, tadi itu video tugas saya, yaitu elastisitas. Terima kasih. Saya Muhammad Hanif Fakhriansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.